Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya, sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman Perjanjian Lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua alias second blessing
yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya, berjumpa kembali dalam ibadah online GBI Tebet House of Favor. Sebelum kita menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini, saya mengundang untuk kita semua bersama-sama menyanyikan pujian ini. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah kalah, menepati janji-janji-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Halo Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, kembali siang hari ini kita bertemu di dalam ibadah online bersama dengan saya Pastor Patar Sialoho, kami dari GBI Tebet atau GBI House of Favor. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, siang ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan, hikmat pengurapan Allah turun atas setiap kami. Urapi bibir mulut hamba-Mu ya Tuhan. Biar semua perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, itu yang berasal daripada-Mu Tuhan. Tuhan, urapi kami, beri kami hikmat, pengertian, kemampuan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Roh Kudus pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhir daripada pemberitaan firman-Mu siang hari ini. Berbicaralah Tuhan, nyatakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, nyatakan apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam hidup kami, sehingga hidup kami berkenan, hidup kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Kembali kita bertemu di dalam ibadah online siang hari ini. Berbicara shalom bukan hanya kata-kata pembuka yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di dalam membuka di setiap pemberitaan firman Tuhan, tapi shalom adalah berbicara juga mengenai salam damai sejahtera, yang dimana hari-hari ini dunia sedang kehilangan damai sejahtera, dunia sedang kehilangan rasa tenang, dunia sedang kehilangan rasa aman, dunia sedang kehilangan rasa tentram di hatinya karena adanya virus pandemi COVID-19. Bapak Ibu Saudara, 2 bulan sudah kita berada di rumah beribadah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hadir di tiap-tiap rumah, Tuhan hadir di tiap-tiap ibadah dimanapun Bapak Ibu beribadah di rumah masing-masing. Dan ketika Tuhan hadir, kami percaya Tuhan lawatan dan jamahan Tuhan, dan Tuhan juga menyembuhkan setiap yang sakit. Tuhan juga mengangkat setiap derita, kelemahan tubuh kami. Dan kami percaya juga Tuhan, ketika Tuhan hadir di dalam setiap rumah-rumah Bapak Ibu Saudara, maka rumah-rumah Bapak Ibu akan dipenuhi dengan kasih dan kuasa Tuhan. Terima kasih. Dan siang hari ini Bapak Ibu, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bila Bapak Ibu Saudara lihat di sekitar kita hari-hari ini, baik di kota Jakarta, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, ada begitu banyak orang-orang yang mengalami ketakutan, orang-orang yang mengalami depresi, orang-orang yang mengalami kebingungan dikarenakan adanya virus wabah COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara perhatikan juga bahwa ternyata penyebaran virus COVID-19 bukan hanya memberikan sakit itu terhadap si pasien, tapi bagaimana virus itu juga menimbulkan rasa sangat ketakutan, atau ketakutan yang berlebihan, atau over ketakutan. Bapak Ibu Saudara, dengan rasa ketakutan yang sedang melanda dunia, yang sedang mencekam dunia hari-hari ini, dan itu juga dialami oleh orang-orang Kristen, itu juga dialami oleh anak-anak Tuhan, dialami orang percaya. Bahkan ada banyak juga orang percaya mengalami kelemahan, mengalami keletihan karena menghadapi situasi seperti ini. Bapak Ibu Saudara, ketahuilah, ketakutan itu bukan berasal daripada Allah. Allah hanya memberikan ketenangan, Allah hanya memberikan damai sejahtera, Allah hanya memberikan sukacita. Dan kalau bukan dari Allah, bisa dipastikan berarti ketakutan itu adalah berasal dari si jahat, berasal dari si iblis. Dan ketika si jahat, si iblis melepaskan ketakutan, melepaskan tekanan, melepaskan intimidasi, maka ini akan membuat orang itu akan mengalami kehancuran. Bapak Ibu Saudara, ternyata bukan hanya ketakutan, ternyata ada spirit, ada satu roh yang terus menghinggapi, yang terus memboncengi daripada rasa ketakutan ini. Sehingga ketakutan ini menjadi satu spirit, bukan hanya ketakutan lagi, tapi satu spirit yang akan membawa kehancuran bagi orang-orang, khususnya juga orang-orang percaya. Bapak Ibu, karena ketika ketakutan itu muncul, maka orang itu akan mengalami kelemahan tubuh, orang itu akan mengalami imunitas yang menurun, daya tahan imunitasnya akan menurun. Dan ketika imunitasnya menurun, daya tahan menurun, maka dengan sangat mudah virus COVID-19 itu akan masuk ke dalam tubuh seseorang itu, dan orang itu pun akan mengalami rasa sakit. Dan orang itu ketika mengalami rasa sakit dan orang itu terbaring, dia bukan hanya mengalami ketakutan karena sakit itu, tetapi juga akan dibayang-bayangi oleh kematian. Karena ada satu spirit, yaitu spirit kematian juga yang memboncengi daripada spirit ketakutan ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, yang luar biasa, ternyata ketakutan ini juga
membawa kita lari fokus kita daripada fokus kepada Tuhan. Kita akan lebih fokus kepada penyakit ini. Kita akan lebih fokus lagi kepada COVID-19 ini. Sehingga kita tidak lagi fokus kepada Tuhan. Kita tidak lagi fokus kepada firman Tuhan yang memberikan kehidupan bagi kita. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika dunia sedang mengalami rasa tidak aman, ketika dunia sedang mengalami kekacauan, ketika dunia sedang mengalami ketidaktenangan, ketahuilah Tuhan akan menyatakan dirinya, Tuhan akan menyatakan firman-Nya. Di tengah-tengah situasi dunia ini, Tuhan ingin kita anak-anaknya, Tuhan rindu kita orang percaya untuk kita tetap tenang. Hari-hari ini Tuhan ingin menunjukkan kuasa-Nya, Tuhan ingin menunjukkan perlindungan-Nya, Tuhan ingin menunjukkan pertolongan-Nya bagi setiap kita. Seperti dalam Mazmur 91, dunia boleh bergejolak sehebat apapun, tapi orang percaya, anak-anak Tuhan yang pengharapannya hanya kepada Tuhan akan tetap aman, akan tetap tenang, akan tetap ada di dalam naungan kuasa darah Yesus. Bapak Ibu Saudara kekasih, ketenangan adalah bukan suatu keadaan, tapi ketenangan adalah satu keputusan. Katakan sama-sama, keputusan. Ketenangan adalah satu keputusan yang harus diambil di dalam menghadapi keadaan hari-hari ini. Keputusan yang adalah berasal daripada Tuhan. Keputusan yang adalah tuntunan Tuhan untuk kita bisa tenang. Rasa tenang juga diambil ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada 4 alasan kenapa kita harus tenang di dalam menghadapi situasi hari-hari ini. Yang pertama, ketenangan mendatangkan kekuatan. Firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Ternyata kekuatan kita ada ketika kita dalam keadaan tenang. Ketenangan juga untuk membawa kita tetap bersuka cita. Ketenangan juga untuk membawa kita bisa menjalani hari-hari kita sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita bisa melakukan firman Tuhan. Yang kedua, ketenangan kita juga dapat memuliakan Allah. Dalam Kisah 11 ayat 18 firman Tuhan berkata, ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah. Ketika kita ada dalam ketenangan, kita bisa memuji, menyembah Tuhan. Kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Orang yang tidak tenang cenderung akan bersikap negatif. Orang yang tidak tenang mustahil bisa untuk memuliakan Tuhan. Yang ketiga, kenapa ketenangan begitu penting? Yang ketiga, rasa tenang ternyata membuat hidup kita teratur. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 11, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Ketenangan membawa kita bisa mengatur kehidupan kita. Ketenangan bisa membawa kita kepada keputusan-keputusan yang tepat. Di tengah-tengah situasi yang hari-hari ini melanda dunia, dibutuhkan keputusan-keputusan yang tepat dan akurat. Dan itu hanya bisa didapatkan, itu hanya bisa kita ambil ketika kita dalam ketenangan. Yang keempat, dengan tenang kita dapat berdoa. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 17 bunyinya sebagai berikut. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Di saat kita tenang, kita dapat datang kepada Tuhan. Di saat kita tenang, kita doa-doa kita penuh dengan ucapan syukur. Doa-doa kita bukan hanya permohonan-permohonan, tapi juga ucapan syukur. Dan saat kita tenang di dalam hadirat Tuhan, kita akan mendengar suara Tuhan. Kita akan mendengar tuntunan lebih dan lebih lagi, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, 4 alasan inilah yang mengapa hari-hari ini Tuhan minta dalam kehidupan kita di tengah-tengah situasi dunia saat ini. Bapak Ibu, kembali saya mengingatkan untuk kita harus tetap tenang. Dan Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut. Kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa. Kuasanya menyembuhkan, mujizatnya menyembuhkan
dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan jelas berkata dalam 2 Timotius 1 ayat 7 tadi berkata, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan roh yang membangkitkan. Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, yang membangkitkan kasih, dan membangkitkan ketertiban. Dan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh ada di dalam dunia. Roh yang ada di dalam diri kita, Roh Kudus, lebih besar daripada roh apapun, lebih besar daripada roh ketakutan yang ada di dunia hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, untuk itu saya meminta, mari kita semua, anak-anak Tuhan, kita semua, orang percaya, bangkitlah, datanglah kepada dunia, nyatakanlah kepada dunia bahwa hanya di dalam nama Yesus ada ketenangan, hanya di dalam nama Yesus ada kesembuhan, hanya di dalam nama Yesus ada kuasa, ada mujizat yang membawa kita akan menerima kesembuhan, akan menerima mujizat, akan menerima pemulihan di dalam nama Yesus. Bapak Ibu, di dalam Tuhanlah kita akan memperoleh perlindungan, di dalam Tuhanlah kita akan memperoleh kekuatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat siang hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan mengajar kami siang hari ini Tuhan. Di hari-hari ini ya Tuhan, di tengah situasi dunia begitu mencekam, di tengah-tengah situasi ketakutan yang melanda, bahkan spirit ketakutan itu melanda dunia ini, melanda juga orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, siang hari ini Tuhan kembali mengajar kami, Tuhan kembali mengingatkan kami untuk kami tetap tenang di dalam Tuhan, untuk kami tetap ada di dalam hadirat Tuhan, untuk kami tetap di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa siang hari ini buat orang-orang yang saat ini sedang mengalami sakit, sedang dirawat baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit, yang mengalami sakit COVID-19 saat ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus, sembuhlah di dalam nama Yesus. Sembuhlah di dalam nama Yesus, sembuhlah di dalam nama Yesus. Terimalah kuasa, mujizat kesembuhan oleh kuasa bilu-bilu darah Yesus. Engkau sudah disembuhkan, engkau sudah dipulihkan. Bapak Ibu Saudara, aku berdoa juga yang mungkin tidak mengalami sakit tapi ada di rumah-rumah saat ini. Tetaplah tenang, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Tetaplah pengharapan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menyertai senantiasa. Tuhan akan melindungi setiap kita. Dan Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih firman-Mu sudah disampaikan siang hari ini. Tuhan, hamba selesai berbicara, tapi biar Roh Kudus yang terus berbicara, Roh Kudus yang terus mengajar untuk mengingatkan kami, sehingga kehidupan kami tenang di dalam Tuhan, dan kami melangkah bersama Tuhan di dalam satu kepastian. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.